Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, jumpa lagi dimanapun Anda berada. Tema kali ini, bebaskanlah diri Anda dari kepentingan. Ya. Jadi dalam teknik menyelesaikan masalah ini ya, kepentingan ini sangat mendominasi sebenarnya. Ya. Sangat mendominasi, turut andil istilahnya, menghambat teman-teman ini untuk bangkit gitu. Kenapa? Coba pikir secara logika saja, nggak usah jauh-jauh pikir secara batin atau rasa. Pada saat kita ingin sembuh, itu kan ada kepentingan. Apa kepentingannya? Pingin sembuh, pingin bangkit, ya, itu adalah kepentingan. Akhirnya apa? Kita akan menghalalkan segala cara. Mau laku tiraka, mau pergi ke orang pintar, ya. Pokoknya itu akan menghilangkan segala cara. Apa? Akan melakukan segala cara ya, supaya apa? Supaya sembuh gitu. Ini juga salah satu penghalang ya, teman-teman, untuk bangkit. Bukannya teman-teman tambah bangkit, tapi tambah nyungsep. Karena ada kepentingan tadi gitu. Nah, ini kaitannya dengan sudut pandang tadi gitu loh ya. Di part sebelumnya, di video sebelumnya, sudut pandang tadi. Bahwasanya sebuah penyakit, sebuah keterpurukan, sebuah musibah, sebuah masalah, apakah itu karena orang lain, ataukah itu karena ujian dari Tuhan, atau cobaan dari Tuhan, atau ajab dari Tuhan. Nah, pada saat Anda mengalami itu ya, bahwasanya ini adalah ujian dari Tuhan, atau katakanlah karma dari Tuhan. Ini paling jeleknya karma dari Tuhan. Apakah bisa seorang paranormal, seorang kiai sekalipun, atau seorang dokter sekalipun menyembuhkan penyakit Anda? Jawabannya tidak bisa. Maka dari itu teman-teman, dengan teman-teman menghilangkan sudut pandang, kepentingan, nah ini yang kita bahas terkait dengan kepentingan untuk sembuh, itu dengan sendirinya itu akan ada namanya keikhlasan, akan ada namanya kepasrahan, akan ada namanya hubungan antara makhluknya dengan Tuhannya gitu. Nah, disinilah teman-teman Jumat Wage, disinilah nanti teman-teman akan melihat gitu. Dengan sendirinya suara hati itu akan muncul nanti. Apakah penyakit Anda ini karena orang, ataukah penyakit Anda ini karena memang takdir Tuhan? Sehingga Anda akan tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara pengobatan. Tentunya kalau karena orang ya, katakan ya, tetap semua izin Tuhan ya. Karena penyebabnya karena orang, Anda bisa berobat, Anda bisa lakukan ritual sendiri ya. Tapi kalau karena Tuhan, Anda tidak bisa apa-apa kecuali Anda mohon ampunan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sama aja dengan deteksi awal ya, sehingga teman-teman itu tidak salah langkah, salah jalan. Akhirnya apa? Akhirnya stres sendiri, pusing sendiri, gila sendiri. Kok saya ini terpuruk terus, tidak bangkit-bangkit. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya, sehingga teman-teman itu pada saat melakukan pengobatan, melakukan upaya bangkit, itu tidak sia-sia gitu. Kenapa saya bilang sia-sia? Karena kalau Anda salah langkah di sini, bukan Anda semakin sembuh, Anda akan semakin terpuruk gitu. Kalaupun tidak sembuh,
kalau Anda jalannya benar, Anda akan mampu menghadapi masalah ini gitu. Anda akan mampu menghadapi keterpurukan ini gitu. Nah, tujuannya di situ gitu. Jadi itulah yang namanya kepentingan. Ya. Kepentingan itu apa sih? Kepentingan itu adalah keinginan kita gitu. Kebutuhan kita. Pada saat kita ada butuh sama orang, ada kepentingan sama orang, otomatis kita akan mendekat, kita akan melobi. Sama halnya kita ada kepentingan sama Tuhan, ibadahnya seragam, wirid, zikir, puasa, meditasi dan sebagainya, kencang. Tapi pada saat kepentingannya sudah terpenuhi, ya hilang semua itu. Ya, maka dari itu bebaskanlah teman-temannya dari kepentingan itu. Pada saat Anda merapal doa, pada saat Anda merapal mantra, hilangkan kepentingan itu, ganti dengan kepasrahan. Lah, kuncinya di sini, ganti dengan kepasrahan. Nanti Anda akan menemukan sebuah solusi yang itu tidak Anda sangka-sangka gitu. Oh, ternyata solusinya seperti ini gitu. Lewat suara hati. Seperti itu. Anda kan seperti itu untuk kamu harus ke sini, oh kamu harus ke sini, mudah jalannya. Kalau sudah waktunya itu mudah gitu. Anda tidak perlu jungkir balik ya, katakanlah ziarah ke makam siapa, tidak perlu seperti itu gitu. Anda cukup olah diri saja gitu. Pengendalian diri tadi nanti akan terbuka gitu. Ya kalau yang ziarah kemana-mana itu kan istilahnya apa ya, untuk memboster gitu. Pada saat Anda datang ziarah ke mana-mana, ke makam wali-wali gitu. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan, justru kepentingan ini akan membelenggu Anda, akan lebih membelenggu Anda. Saya datang katakanlah ke Syekh Subakir Gunung Tidar katakanlah, saya minta barokah saya Subakir supaya santet di tubuh saya ini hilang gitu. Katakanlah seperti itu. Bukannya santetnya hilang, justru santetnya akan menjadi-jadi gitu. Bisa jadi santetnya hilang, akhirnya Anda percaya pada Syekh Subakir, bukan percaya kepada Tuhan. Nah, ya. Jadi dilema. Kasus-kasus seperti ini sangat gimana teman-teman, sangat perlu ya, istilahnya apa ya, pemahaman yang lebih detail sebelum menyelesaikan. Karena apa? Karena kalau Anda tidak pahami, justru Anda akan semakin terpuruk ya, yaitu karena kepentingan Anda tadi gitu ya, yang kepentingan ingin sembuh, kepentingan ingin cepat bangkit, cepat kaya dan sebagainya. Jadi hilangkan semua itu, pasrahkan gitu. Nanti Anda akan dituntun ya dengan Tuhan jalannya itu. Kalau Anda sudah dituntun dengan Tuhan, itu sangat mudah sekali, serut gitu. Walah kok ini geledek dibaik seperti itu. Tapi pada saat Anda ngeyel, wah saya butuh ke Gus siapa gitu, Batang, Gus Samsudin Blitar katakanlah, Batang ke sana. Kok gak sembuh-sembuh, kok tambah parah gitu. Datang lagi ke Gus siapa lagi, datang kemana-mana, tapi tidak sembuh-sembuh gitu. Ternyata pada saat itu Anda pasrah, ada suara, ada hati nurani Anda bicara, mengeluarkan kata-kata, lakukan ini, akhirnya selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda pada saat datang ke rumahnya Gus Samsudin, ini ada kepentingan. Ya. Nah ini yang membuat tidak selesai, tetapi justru tambah akan terhijab. Justru akan tambah parah. Tapi pada saat Anda katakanlah ke rumah Gus Samsudin, katakan tidak ada kepentingan, ya enggak, biasa-biasa saja,
Maka dari itu ya, nggak usah kemana-mana teman-teman, sudah langsung ke sumber masalah, ya, yaitu Tuhan gitu. Sumber masalahnya dari Tuhan kan, meskipun lewat orang lain, lewat si A, si B, si C, si D gitu. Entah itu disengaja, entah itu tidak disengaja. Kalau Tuhan tidak mengizinkan ya tidak akan terjadi. Kalaupun itu memang karma atau ujian atau musibah, sudah kita pukul rata saja, sudah ini memang kehendak Tuhan, sudah saya pasrah. Nanti dengan sendirinya akan dituntun jalan Anda, sehingga teman-teman itu akan cepat untuk bangkit ya. Coba teman-teman ya, coba dilakukan apa yang saya sampaikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.